Oh udah, bilang dong. Gitu tadi. Okay, hello and welcome back again di channel kita Kantong Munyan. And you're now still tuning in with me, Sogi Kantong Munyan and Joy Chicken King. Joy Chicken King. Alright. Ha. Oke Bor, di episode keberapa? Kesekian. Gue nggak ngitung episode. Sama. Pokoknya flow aja. Di EPCD. Di episode kesekian ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih kali ini nih? Pengalaman horor. horor. Ringan tapi sedikit creepy. Pengalaman ketemu calon mertua. Wah, lebih serem Pak. Belum Pak. Udah gitu nggak direstui ya. Pengalaman horor sih. Pengalaman horor ya? Bisa lu, bisa gua. Nah, buat sobat goib yang punya pengalaman horor juga, leave it komen biar kita tahu. Jadi kalau misalkan sobat goib ada pengalaman-pengalaman yang mau di-sharing, silakan leave a comment atau bisa email kita ya. Bisa email kita bacain loh. Nanti kita bacain. Nanti kita akan bacain atau mungkin mau jadi narasumber juga boleh. Gitu ya. Dengan senang hati. Nah, cie barengan. Apa namanya? Mau siapa dulu nih? Mau gua apa lo dulu nih? Kayaknya lebih seru lu dulu karena lu lebih banyak nih kayaknya ketimbang gua. Gua sih yang standar-standar, kalau lu yang lebih serem kayaknya. Ya udah. Apa ya? Ya dari mulai ini deh, mulai yang lu mana pertama pertama tahu punya kemampuan ini dan tiba-tiba lu ngeliat yang sangat ngebekas banget deh itu loh. Yang ngebekas ya. Sebenarnya kan kalau dari kenangan mantan ya, kalau ngebekas ya. Anjing. Kenangan mantan apa? Sorry ya sobat goib, ini berhubung AC di ruangan kita rusak, jadi nggak adem, kita rada nggak konsen. Mohon maaf. Sangat betul. Lah ya. Apa namanya? Oke, kita balik lagi ke konten. Pengalaman gue ya, sebenarnya kan kalau gue kan dari kecil ya, jadi sebenarnya banyak banget. Tapi yang ngebekas ya. The best deh, yang paling the best menurut lu? Paling the best. Paling the best. Banyak. Ya 1, 2, 3 pasti ada dong urutannya. Mungkin Bertiga satu. Ini mungkin apa ya? Gue ngomongnya horor atau aneh, ini ada agak-agak campur aduk nih. Gak apa-apa. Ya. Santai. Jadi gini sobat doib. Sobat goib. Jadi dulu kan ceritanya gue anak band, gue ngeband nih gue. Nah, dulu tuh gue punya base camp di posisi di band apa? Gue di band basis kah, vokalis kah, ngaku jadi personal aja sih. Dulu gue vokalis. Jadi vokalis, gue juga dulu kan songwriter ya, jadi gue harus ngebuat lagu. Jadi ada satu kala dulu pas gue ngeband, base camp gue ini di salah satu rumah personil gue lah gitu kan. Jadi dia punya rumah, dia tinggal sendiri, jadi kita jadiin base camp di situ gitu kan. Nah, saat itu kebetulan kita harus lagi bikin lagu baru nih. Berarti ngejar materi. Karena ceritanya waktu itu mau recording. Mas sedap. Kenal kagak. Apa namanya? Jadi waktu itu gue disuruh bikin lirik. Jadi materi lagunya udah ada, gue kan songwriternya, jadi gue bikin lirik. Nah, gue tuh ada satu tempat yang gue suka di rumah basis gue, yaitu di atas. Jadi di atas tuh kayak ada dakan sebenarnya buat jemur. Oh, berarti buka gitu. Oh, berarti nggak tertutup ya? Nggak tertutup. Jadi belum ngablak kebuka. Gitu. Ngablak, terus ada belakangnya ada toren air gitu kan. Saat itu malam-malam. Jadi saat itu. Ingat nggak jam berapanya? Kurang lebih tuh sekitar gue start naik ke atas tuh about 8:30 malam kalau nggak salah. Karena malam banget kita nginep waktu itu di situ kan. Jadi masih sore ya, kalau 8:30 masih terbilang ya, sore sih. lumayan lah ya, lumayan. Nah, saat itu ya udah gitaris gue bilang, lo bikin ini deh, bikin liriknya. Oke. Saat itu gue bawa gitar. Biasa sajian gue kopi, dulu gue masih ngerokok. Kalau ya sekarang kan? udah enggak. Sekarang udah enggak. Jadi dulu kopi rokok ya kan. Nah, saat itu gue ke atas seperti biasa sambil ngerokok kopi ya. Sambil mencari ilham tuh ya kan. Kemana tuh anak? Kemana tuh anak? Biasanya. Ya. Jadi apa namanya? Udah gue ambil genjreng, dapet nih ilham. Mantap. FYI rumah basis gue tuh lumayan angker, jujur lumayan angker. Tapi
bisa dibilang ngomongnya gimana ya? Gue udah kenal sama penunggu-penunggu. Istilahnya ada beberapa penunggu di rumahnya. Jadi gue sudah akrab lah ya. Sudah akrab. Salah satunya di jadi posisi gue ngebelakangin itu ada toren air. Emang ada kayak kakek-kakek duduk aja gitu. Gue udah kenal, jadi gue nggak masalah. Iya. Udahlah akhirnya gue. Jadi kalau posisi gue duduk nih dakan, ini kan dakan nih terus ke bawah. Nah itu sana tuh view-nya enak, jadi taman, masih pohon-pohon gitu. Udah Bisa kebayang kan? Jadi langsung masih taman rapi, taman sebenarnya bukan taman yang coupling tapi belum jadi rumah. Iya. Tapi masih taman, ada pohon-pohon, adem deh, enak gitu kan. Sepi juga waktu itu kompleks perumahannya. Ya udah, ada gue genjreng, Ilham mulai datang nih. Udah mulai nyanyi. Pas banget gue lagi udah dapet nih, istilahnya lagu aku tuh galau kan. Udah dapat gila mulai nyut inget dulu mantan sedap. Kamu terlalu baik buat aku yang gitu. Gue udah tai lah, udah aja sih. Udah mulai galau-galau gitu kan, karena saat itu kondisi gue belum gak galau gitu kan. Akhirnya gue udah mulai tiba-tiba saat gue lagi nyanyi udah mulai nih sambil nyatet liriknya ada Assalamualaikum Mas, Assalamualaikum. Nah gue lagi ya siapa gitu kan kayak lah, terus gue mulai telinga dong. Karena jelas kayak ibarat di depan kita terus Assalamualaikum Mas, kayak ada Assalamualaikum orang kayak ada orang, cuman kan gue di lantai 2. Iya sih. Kalau di bawah, gue sampai ngeliat ke bawah karena gue bisa lihat gitu kosong. Lagian juga ngapain orang malam-malam? Iya sih. di Masuk akal juga. Di situ gitu masuk kan. akal. Gue di situ. Waalaikumsalam gitu. Assalamualaikum, Mas, tamu rumah gitu kan. Mungkin gue ngeganggu takutnya kan. Betul. Kok nggak ada orang? Terus gue nengok ke belakang kan, yang gue bilang toren itu ada kayak kakek. Kakeknya duduk cuman gitu tuh. Tunjuk ke atas gitu. Gue bilang, atas gue gitu. Cuman gitu tuh, nggak ngomong. Nah gue nengok, set, Allahu Akbar. Itu bener-bener kayak apa yang lu lihat kayaknya. Nggak serem sih, jujur nggak serem. Orang dengan pakaian apa tuh kalau yang kayak pakaian muslim tuh gamis pakai sorry waktu itu nggak sorban, kayak pakai peci. Tapi gitu. Orang kopiah kayak kopiah yang putih itu orang tapi melayang. Kayak mas gitu kayak gue kali. Nah itu dia, gue kan sempet gue bengong gitu kayak anjing apaan gitu kan. Mas ini di mana? Waktu itu dia pakai bahasa Jawa, pokoknya ini di mana gitu kan. Pamulang, waktu itu daerahnya Pamulang kan. Pamulang gimana mas? Mati gitu lu. Kan. Waduh mana? Deket Jakarta. Terus astagfirullahaladzim, mulai kayak panik. Ya Allah aku ingin yang di mas, aku yang di gitu. Nah gue mulai ngeliatin kan. Nih. Terus akhirnya gue ngomong kan sampean orang. Iya mas saya ini orang inti gitu kan, saya ini orang. Lah. Pas gue mulai ngelain, taunya intinya pas banget dia ngomong jawabannya kenapa dia begitu dan gue klik. Ternyata orang lagi belajar itu loh apa namanya Raga Sukma. Astagfirullahaladzim. Orang pesantren, salah satu pesantren lah di daerah Jawa Timur. Gue lupa waktu itu daerahnya di mana. Ya disclaimer aja ini nggak semua pesantren ya. Nggak semua pesantren disclaimer ya. Ini gue hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang dia omongkan ke gue gitu kan. Kayak pokoknya dibilang aku dari daerah sini, nggak usah sebut ya gitu ya. Nggak usah sebut. Aku dari daerah sini, aku pesantren, aku lagi belajar mas, namanya Raga Sukma. Dia nyasar ke Pamulang, jauh, naik bus lama itu. Nah itu gue lah terus yang, aduh masih kipiye ya mas, kipiye ya gitu kan. Tahu amat. Iya kayak, waduh gimana ya, akhirnya cuman, ya udah mas, ini semua atas izin Allah ya gitu kan. Gue istilahnya kayak ya kan mereka tidak berfisik kalau gitu. Gue cuman bawa ke gue kayak gue ambil ke tangan gue, cuman mohon izin kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, ini hamba berniat menolong orang ini dimanapun dia berada, siapapun dia. Mohon ditunjukkan arahnya kemana. Udah gue cuma diam gini. Waktu itu gue lupa tuh, tiba-tiba geser kayak kalau nggak salah agak begini nih, agak kesini nih. Lu ngegeser sendiri? Ngegeser sendiri, jadi gue gini diam, nggak jauh pokoknya. Oke. Terus yang mas, ini Bismillah mas ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mas balik. Saya nggak bisa ngejamin. Terus kayak iya mas, kedengeran tuh. Ya udah, gue kayak ngelempar aja gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Gue lempar. Udah, kayak udah tuh lempar gue diem gue ngambil gitar lagi.
Soalnya udah hilang kayak buat lagu deh. Barusan apa tuh? Ya udahlah, akhirnya udah gue gitar-gitaran lagi. Udah tuh kejadian pas saat itu kejadian udah. Gue cerita ke anak-anak band gue kayak, oh masa sih mereka nggak percaya. Gue pun juga karena gue sendiri kayak percaya sih benar. Kalau lo ngeliat kuntilanak atau misalkan itu jelas gitu kan. Ini orang Raga Sukma nyasar. Itu agak what the fuck gitu kayak salah beli tiket kayak what the fuck is just happening gitu kayak just kayak ya udah guling sih Romi gue nyanyi lagi asli abis itu gue bubar tuh mood gue itu salah satu pengalaman gue nggak horor sih sobat gue lebih ke aneh itu ngapain sih gue juga nggak tahu gitu kan pesantren bukannya ngaji iya gue nggak mau ngejudge sih ya iya gue juga nggak begitu coba bukannya ngaji yang bener apa kek ilmu-ilmuan gue juga kaget juga Raga Sukma ngapain gitu kan itu terus kalau dari lu gimana nih ada nggak Bor? Ada sih ini yang sampai sekarang masih jadi misteri buat gue bener-bener jadi misteri api. Dengan lampir sama grandong. Lu tau kan ya? Apa ada lu? Sampai sekarang masih jadi pertanyaan besar buat gue. Itu apa? Walaupun gue tahu bentuknya itu apa. Itu apa walaupun gue tahu bentuknya apa? Gue ceritain gimana tuh. Jadi pada malam sih sama sih kejadian malam juga. Nah, kalau pagi pulang clubbing sih kayaknya. Ada cerita juga tuh ntar. Iya. Sama di lantai 2 juga. Cuma kalau lu kan dakan tuh lowong. Ya kebuka ngabok gitu. Kalau gua memang ada bentukannya ada kuburan. Ada kuburan lah gitu. Letter U. Letter U. Letter U gimana maksudnya? Letter U-nya gini. Letter U-nya gini. Oh ruangannya letter U. Ruangannya ini ruangan. Ini ruangan. Oke. Jadi tangga itu di tengah. Nah, di tangga pas gua naik itu kebetulan kan nih ruang komputer. Lu tahu kaca aluminium kaca yang dilapisin aluminium kan? Yang listnya aluminium ya. Oke. Tuh, gua lagi ke atas, enggak tahu kenapa iseng aja sih gua ke atas. Ngapain ke atas? Gua buka dong ruang komputer. Masih belum ketutup karena ada celah lah. Pintu-pintunya kan. Kebuka salah satu jendelanya. Oke. Di zaman itu, gua lupa di sih. Di zaman itu. Nah, zaman gue gak tahu waktunya kapan, pokoknya itu gue sekitar kurang lebih tahun berapa tuh? 2000-an sih 2000-an something ya? Oke. Dan pada saat itu masih banyak banget maling daerah situ? Waktu itu pada waktu itu banyak banget maling. Oke. Ya, walaupun malingnya ada ya lah gitu deh. Apaan gitu tetangga gue sendiri ya. Kebayang gak lu maling tetangga sendiri? Gue berpikir kok di daerah sendiri. Makanya. Ya udah lanjut. Gue berpikir kalau ini kebuka, maling bisa masuk karena ini tembok, jendela kebuka, ini tembok, ini atap warga, atap rumah lain lah gitu. Oke. Dan itu jaraknya gampang, lu naik begini sampai. Oh, jadi aksesnya accessible lah ya, banget gitu loh. Jadi lo pikir maling nih tadinya? Gue pikir bakal karena masuk maling. Ngeri maling. Karena jam juga komputer lumayan mahal. Pada zamannya itu istilahnya high end ya? Masuk high end Oke. Nah, singkat cerita gue ngambil tools nih ke bawah. Bor. Ya soal alat MacGyver lah. Masih dibuka tuh jendelanya? Masih kebuka. Masih ya nggak terlalu kebuka banget karena tapi ya agak kebuka lah ya. Oke. Singkat cerita gue ambil tools, sosok jadi MacGyver ya. Sosok orang tahu masang ini nih kan. Ya sok tahu aja gue. Sok tahu benerin komputer. Benerin tuh jendela. Gue cuma ngeliat ini jendela ini, ini benerin gini. Lalu benerin apa nih, komputer apa jendela? Jendelanya. Oh jendelanya. Belum Chicken King ya, masih jendela King gitu. Jendela King. Maling sampean. Makanya takut. Tadi yang curigain kan. Oke. Karena kayak lu bilang memang akses semuanya gampang aksesnya. Karena di depan pun ada pohon kelapa, walaupun lumayan serem ya. Pohon kelapa. Angker lah ya. Oke. Terus itu gue beresin, lagi asik beresin. Enggak. Kurang lebih 10 menit setelah gua dari beresin itu, jarak 1 lengan. Lu bayangin 1 lengan. Orang ngegerem. Oke. Ya kurang lebih sore. PR
sih ini. Hanya PR sih. gue sambil ngatasin rasa takut, otak gue biar fokus, jangan ganggu. Gue bilang gitu sobat gue, jangan ganggu, gue lagi kerja, masing-masing aja. Oke, jangan ganggu. Peringatan pertama. Banyak peringatan. Nggak lama tuh. Gue pikir bakal lama gitu kan. Ini enggak, setelah gue ngomong itu 2-3 menit, setengah lengan. Anjing dia deket dong. Iya. Makin gitu. Wah, anjing. Gue sih mana sih? gue dengan yang gak gemeter juga cuma gue lagi kerja udah tolong jangan ganggu gue masing-masing aja gue nggak ganggu udah jangan ganggu ntar ada maling masuk gimana lu mau tanggung jawab. Oke. Gue pikir bakal hilang. Itu gak lama gue selesai ngomong ada kali cuma beberapa detik segini sekal anjing dan suaranya udah sama kayak gitu udah gue bilang lu ganggu aja udah tahu begini. Dah, gue agak sedikit ngebanting biar gue agak kaget juga. Dan masih berpikir kalau gue gini, taruh di sebelah gue nih, gue balik kanan. Masih sempat berpikir, gue balik kiri, ada nih, balik kanan. Gak lucu, set. Iya. Ya, gitu kan. Jadi posisinya pas banget. Ini mejanya, anggap aja ini meja komputer. Ini nih, itunya jendelanya. Oke. Dan ini kan dari sini, kalau gue begini, temu dong. Iya. Gue balik kanan, tapi kan namanya manusia punya rasa penasaran. Sambil mundur sih sebenarnya gini. Sat, masya Allah kabut. Tapi lo ngeliat penampakannya? Apa? Kuyang. Nih sobat gue buat for your information. Gue 36 tahun tinggal di situ, gak ada orang Bali. Tiba-tiba ada Bali. Tiba-tiba ada. Ada Bali, ada kuyang. Tapi yang aneh lagi, kuyang yang umum warnanya apa? Bukan warnanya, fisiknya kayak gimana? Ya pala, terus merah kan? Lu pernah ngeliat dari ujung rambut sampai ujung ususnya dia warna putih susu nggak? Ketiban cat kayak gitu. Itu jadi pertanyaan gue sampai sekarang. Kuyang putih, entah itu dia nggak, pancaran gini. Auranya atau gimana gue nggak putih. Pancaran aura. Putih bener putih. Gue pernah melihat kuyang walaupun nggak terlalu jelas ya. Itu hitam dengan rambut berantakan. Sini merah kan pasti. Iya, ya organ pendar gitu sih? ya. Glossy organ gimana sih? Tapi kalau putih asli itu never seen it. Makanya itu jadi pertanyaan besar sampai sekarang. Sejak pertama kali gue ngeliat. Dan di situ nggak ada orang Bali ya? Gue 36 tahun, gue cuma pindah RT depan sama RT belakang. Gesernya dikit doang. Dan gak ada orang Bali. Dan gue juga gak kepikiran pada saat itu bakal itu kiriman atau gue gak sampai situ. Gue cuma mikir gak ada orang Bali tempat gue. Oke. Karena sebelah tetangga rumah gue, Pak De gue, orang Betawi. Sebelahnya lagi orang Batak. Jadi gak ada ya? Gak ada orang Bali sama sekali. Saya mau beli tiket kali itu ya. Ya makanya kan kalau mungkin sobat gue bisa paham lah kalau rumah orang Bali kan pasti ada ciri khas tuh. Ya ada kayak tempat buat naruh sajiannya. Ataupun ada yang kayak ada ya bentuk ornamennya ala Bali. Ada sarung-sarungnya itu tuh ya, kayak dulu tetangga gue ada kayak gitu ya. Kayak gitu nggak ada, Bor. Sama sekali nggak ada dan itu jadi pertanyaan besar sampai sekarang. Oke. Dan gue baru tahu kuyang setelah ngeliat setelah ini itu namanya kuyang. Oke. Dulu nggak tahu itu kuyang apa tuh. Yang penting itu pala terbang bentuknya ya gue bilang ya kayak bancet. Gue gondrong. Tapi kayak bancet bener putih gitu. Putih aja. Mungkin lagi terbang ada cat. Maaf ya bangsa. Dan mungkin pas ngegerem tolongin kek gue apa gitu. Anjing. Dia mau ngomong anjing cuma di guanya bang pinjem lapang. Itu jadi pertanyaan besar sampai sekarang, Bor. Oke. Nah, itu kan tadi gua. Nah, lu lagi ada enggak? Ada sih. Itu kan anggaplah itu yang tadi ketiga. Iya. Ini urutan yang kedua. Yang number topnya ntar aja. Itu yang buat ger gitu ya, kan. Gernya gue bingung karena banyak banget sih jujur gue. Cuman ada satu yang membekas. Jadi kejadian itu udah lama banget, gue masih belasan tahun ya. SMP SD? SMP SMA awal I guess ya, gue lupa. Jadi dulu di rumah gue itu deket rumah ya, nggak tetangga deket tapi tetangga jauh itu ada dalang wayang. Jadi ngomong dalam gue merinding. Seriusan ngomong dalam gue merinding. Ya itu dia. Jadi
dia suka ngadain acara kan, wah wayangan. Kita udah biasa tuh denger dia kalau wayangan. Nah suatu saat Dalang itu meninggal, jadi sakit? Nggak tahu, gue juga kurang tahu, pokoknya dia meninggal. Gue lupa dia punya anak apa enggak, kalaupun gue lupa ya. Yang jelas tidak ada yang ngurusin. Jadi meninggal udah, cuman maksudnya setelah itu rumahnya kosong gitu aja gitu. Nggak ada ahli waris kah? Atau apa yang lu udah tahu atau lu kayak lu bilang lu aja nggak tahu ya? Iya, karena dia juga bukan tipikal yang bersosialisasi atau gimana? Dulu komplek rumah gue itu kan tipikal komplek ya gimana ya, rumah elit lah ya, jadi agak masing-masing gitu loh. Paling cuma kanan kiri doang lah yang kenal gitu. Jadi ini istilahnya ini rumah gue di sini dia agak lurus mentok pertigaan, nah rumah dia di pertigaan itu. Suatu saat gue masih tinggal di daerah perumahan gue itu, malam-malam kok ada suara kling lang lang, suara apa, gamelanan. Kalau lu lihat gue merinding nih. Itu dia. Gue kok tumben. Lu cuman dengar awalnya? Enggak ya, gue lagi di rumah itu gue denger. Ya gue akhirnya keluar ke teras, gue lihat. Cuman gue nggak ngeliat ke rumahnya. Kedengaran jelas, kenceng, kayak pakai sound system gitu kan. Oh, siapa nih yang wayangan? Gue mikir gitu kan. Gue pikir ya apa? Mungkin temennya. Komunitas ya. Mungkin karena ini katanya sih salah satu dalang yang dihormati lah di dunia perwayangan ini, siap, dunia perdalangan ya. Oh ya udah gitu kan. Itu gue di teras karena gue dengerin suara gamelannya. Oh emang ada gitu kan. Jadi emang kedengeran tuh. Udah gue dengerin. Nah pas gue mau masuk lagi, ada satpam nih lari. Satpam komplek gue lari. Loh, lari tuh. Loh, kok lari gitu kan? Ya udah, akhirnya gue jadi penasaran, nggak ada 2 orang, satu terus aneh dong ya. Ada apa nih gitu kan? Gue keluar, akhirnya gue keluar. Gue ngeliatnya, jadi kalau dari rumah gue tuh gue ngeliat ke kiri gitu kan. Oh iya, isi. Gelap rumahnya. Dia tuh satpam masih lari ke sana kan. Lah, kok gelap gue gitu kan. Udah akhirnya gue jadi penasaran kan, cuman gue masih depan rumah gue aja. Mulai itu tetangga gue keluar terus kayak gue kan dipanggilnya kecil Eki kan. Ki lu denger gak? Iya denger. Berarti hampir semua orang nih kayaknya. Bisa dibilang hampir warga situ hampir semua keluar. Astaga. Iya. Kok tumben gitu? Gak tahu. Iya. Akhirnya jadi penasaran kan, lihat kan gue kesana. Sampai waktu RT gue juga keluar. Banyak dong. Lumayan banyak orang. Itu rumah dalam kondisi kekunci, gelap. Itu tapi itu blasting suaranya, glung. Dan dengan segitu banyak orang yang tadi itu kedengeran. Gue kayak anjir nih apaan nih? Asli gue kayak. Terus ya satpam kan mulai kayak kepo. Terus RT bilang coba ini manjat gitu. Jadi rumahnya kan gede gitu, pagar. Terus ya jadi kalau masih ada pagar lagi, nah dalamnya itu tempat pagelarannya kan. Lewat mana nih gitu kan. Sempat manjat, mau nyoba buka pintu, dikunci. Pak, dikunci itu kayak tok. Nah, lu lagi suluk. Lagi pagelaran. Mati nggak lu lagi orang lagi suluk, ngeri. Dan itu ada yang nyinden. Aduh, ya Allah. Serius, itu kayak anjir. Itu kayak anjir. Gue masih depan kepo. Wayangan komplit berarti ya. Dan ini rumahnya itu kan nempel sama rumah sebelahnya juga. Itu keluar. Terus yang namanya tante siapa gue lupa. Tante itu gimana nggak tahu. Terus akhirnya RT izin, Bu boleh lihat dari atas nggak? Rumahnya dia kan lebih tinggi gitu kan. Oh ya boleh, silakan. Gue kepo, ikut dong. Gue masuk dong. Jadi masuk. Kayak ada tangga buat ke arah ruang jemuran gitu. Oh ya. Tangganya keterjat tangga besi gitu ya. Tangga besi ya. Gue nanya, muter gini, naik. Di situ kelihatan gelap. Suara masih ada? Tuh, jelas. Suaranya, ya gimana sih kayak lo ngeliat gini itu ada pagelaran. Itu ada panggungnya. Kosong. Sahabat gue, lu kalau bisa ngeliat nih merinding asli. Gue merinding ini. Asli. Dan itu ini ngeri men. Ini kalau posisi ini panggungnya, ini ada gua nggak kelihatan karena gelap, bener-bener lampu mati semua. Ini ada mobil ini kan ada Mercy apa gitu. Ada mobil parkir di sana gede. Ada mobil dia sepi. Kayak wah anjir. Itu apakah itu? Itu yang
kayak Gatot Kaca gitu lah yang gitu gimana sih kalau orang sobat gue tau lah ya kayak orang lagi pagelaran. Lagi pagelaran wayang. Itu ada suaranya. Nah, itu kayak gue cuma anjing saat itu gue masih bocah ya kayak anjir apa tuh anjir. Dan kalau misalnya sobat gue pada nanya kan lo bisa ngeliat bang, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada tuh penggambaran lagi pagelaran di ada ikut pagelaran nggak ada. Ya udah apa yang lu lihat kayak gitu, kosong gelap. Cuman ada kayak ke arah satu lampu kuning gitu loh, nyala sedikit, kayaknya emang nggak dimatiin. Lampu temaram. Udah, gue kayak anjing tuh apa? Ada yang kepikiran kalau itu misalkan ini nggak, itu kali rekaman mungkin atau apa gitu. Sempat. Cuman kalau memang rekaman, pas karena gini suara itu kayak lagi di situ, pasti ada sound system. Ini nggak ada, nggak ada sound system. Mati. Gue cuma turun lagi. Ditanya kan sama RT gue, gimana? Gak ada apa-apa om. Hah? Waduh, ini gimana nih gitu kan? Akhirnya, ya udah, gue lupa tuh gimana ceritanya. Tiba-tiba akhirnya kuncinya dibongkar. Emang digembok ya? Digembok ya. Dan ya gimana sih rumah orang kaya gitu yang pagarnya gede ada gemboknya. Gimana ceritanya pokoknya pagarnya apa sih satpamnya manja, gemboknya tuh dipatahin, masuk, dan ya bukan maksudnya tidak sopan ya, tapi akhirnya mau ngomong didobrak rumahnya. Itu didobrak ya istilahnya RT apa bilang udah ntar ini saya ganti deh pintunya. Didobrak, gelap, berdebu yang ya emang ditinggal, emang rumah ditinggal yang kursi-kursi ditutupin sama kain putih. Kosong. Dan itu suara masih berkumandang. Hah? Masih? Segitu banyak orang ngedobrak loh. Iya, yang masuk kan gua, RT gua, Satpam 2. Ada tetangga gue, om gue lupa namanya. Ya, beberapa warga lah ya. Sama ada temen gue, iya. Masuk. Kosong. Itu masih ada. Dan suaranya dia emang kayak rumahnya kan persegi panjang gede gitu ya. Ini ada pintu zaman dulu gitu yang ada kaca-kaca yang ada ini besinya tuh. Ya kayak dari samping suaranya. Ini kalau kita ke nyamping sini tuh itu tempat pagelaran. Mati lu. Asli. Dan kayak lagi ada adegan lagi wayangnya lagi ngomong kedengeran. Tapi kan kalau sobat gaib pasti tahu dong kalau misalnya memang pakai mic kan ada echonya. Ini enggak. Pure kayak gitu aja. Pure tapi kencang suaranya. Mati lu. Dan itu kalau bahasa nyambung bahasa tadi itu misteri yang belum terungkap tuh karena saat itu akhirnya gue takut juga gue pulang. Sampai itu kalau kejadian berapa lama? Itu malam. Besoknya ada lagi nggak atau ada beberapa hari? Enggak sih untungnya. Cuma itu doang. Entah kenapa tuh. Itu hari pada saat Dalang yang meninggal atau memang satu hari setelah Dalang? Nah itu gue nggak menggali info lebih lanjut sih saat itu ya. Cuman itu gila sih maksud gue. Itu mah sangar. Bagi gue ya lebih creepy daripada lu ngeliat penampakan. Iya itu mah sangar lu. Asli. Satu set gamelan, grup gede. Tapi lu bayangin gamelan itu udah dipojok-pojokin ya yang lagi dipakai. Bukan yang ini emang ada panggungnya, tapi bukan yang di set lagi mau enggak, lah udah dipojokin ya namanya nggak dipakai. Iya. Jadi gamelan itu kan kita bisa ngebuka ke samping. Nah, cuman pas kita berhasil ngebuka ke sana, suaranya ngecil. Gue inget tuh, iya, ngecil. Kayak abis gitu, kayak mulai ngecil, tapi masih ada. Itu gamelan nggak goyang, apanya nggak ada listrik yang nyala, gamelannya pun nggak goyang. Oh, gue inget sebelum suaranya hilang, itu tiba angin kenceng, kayak merinding kayak angin kenceng, kayak wush, gitu. Dan suaranya hilang kayak Gone with the Wind gitu kan lo. Udah akhirnya kayak, ya udah, mungkin nanti kita adain ini deh pengajian di sini. Kata RT gue kan. Oh ya udah nanti warga lah kita pengajian di mana, mau di situ atau di mana. Udah akhirnya hilang tuh. Cuman pas suara hilang itu gila. Hawanya creepy banget sih. Sekitar jadi gimana sih tadi rame jadi sunyi. Itu serem sih. Serem merinding loh gue gitu. Cerita merinding gila itu.
Gua ngomong lu ngeliat penampakan apa tapi itu mah ini paling aneh. best banget sih itu mah. Ini aneh sih. Itu mah gila itu mah, Pak. Ini Satu grup gede tiba-tiba nongol gitu aja. Iya. Bayang kalau tiba-tiba di depan mata lu gitu, deng, lu kan. Itu apa tuh? Itu asli sobat gue. Nggak ada penampakan hari itu. Nggak ada penampakan. Tapi itu suara dari mana? Pertanyaan gue. Jangan ngomongin Bluetooth speaker ya, belum ada dulu Bluetooth speaker. Zaman kita belum ada kali Bluetooth speaker. Gila itu the best. Itu the best sih maksud gue. Itu the best banget. Bener-bener suara orang lagi pagelaran wayang tapi nggak ada siapapun. Gua speechless, gua nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih reaksi gue. Asli itu. Tuh. Itu ya gue sebenarnya kasihan juga ya sama si almarhum itu kan karena memang setahu gue dulu selama hidup pun tinggal sendiri. Gue nggak tahu istri kemana. I don't know. Set deh. I don't know. Bener-bener sendiri. Cuman sama asisten sama ya dulu grupnya lah orang-orang setianya dia. Dah semenjak dia meninggal kosong dan shit deh. Ngeri juga sih, ngeri sih sobat gue kayak gitu-gitu. Itu creepy sih. Maksud gue lebih mending gue nongol penampakan. Ketimbang suara gitu mah Pak. Iya. Gue juga males. Iya. Itu sih. Mantep lu. Gila lu, pengalaman lu gila. Gila sih. Dan apa namanya I don't know ya, maksud gue lebih serem suara dibanding nongol tuh lo. Ya karena kan dia bisa lihat Pak kalau nongol Pak. Kalau nongol bisa di pojok ya udah gitu. Udah gitu kan. Ini ya anggap aja lu tiba-tiba lagi ngeliat maling, lu bisa kelihatan maling ya kan. Kalau gitu. Cuma grog-grog kan. Iya, itu dia kan ngeri. Itu sih dan merinding, asli bikin gua merinding berkali-kali di cerita. Gila udah ini cerita. Bener-bener iya, karena itu pengalaman gue, jujur gue gak akan lupain sih. Gak akan lupain. Salah satu pengalaman sakti buat gue itu namanya sakti banget. Sakti sih. Tiba-tiba ada kayak begitu ya. Iyalah gitu. Nah mungkin untuk sekarang kita bagi lagi nih. Ini part satunya kita udahin dulu kali ya. Channel paling songong baru-baru channel baru udah main part 1 part 2 ya kan, sombong aja lu ya kan. Mungkin kita bagi aja ya seperti di part 1. Tadi ini cerita kita sebelum ini part 1. Betul. Nah, kita akan lanjut ke part 2 gitu ya. Siap. Gitu aja ya, siap gitu ya. aja. Yaudah kalau gitu sobat gue tungguin kita di part keduanya yang akan dijamin lebih seru, lebih lebih ger lagi ya, lebih ger ya. Oh ya, by the way jangan lupa klik subscribe, klik loncengnya, di komen, di like, di share banyak. Dibayarin kita juga nggak apa-apa di salah satu impian itu kita mure. Kalau untuk dibayarin kita mure. Siap. Kali ada yang mau ngirim-ngirim makanan ke sini, nanti kita shout out. Sama itu juga ya, kalau ada informasi tempat-tempat yang tempat-tempat yang horor yang kiranya ger buat itu kayaknya bakal jadi bahasa kita tuh. Yang ger buat kita kunjungi, kita explore, kita lakukan penelusuran. Monggo silakan komen, leave a comment, nanti kita akan diskusi di situ. Kalau sobat goib juga mau ikut, boleh. Ayo banget, sangat gitu kan? Sangat diperbolehkan kita bareng-bareng. Betul. Nanti kita berangkat ke sana, sobat goib ikut, kita pulang, sobat goib kita tinggal. Kita bajingan loh. Kita bajingan loh. Pokoknya kalau yang mau explore bareng juga ayo gitu kan. Silakan sekali lagi leave a comment jika ada rekomendasi yang mungkin untuk sekarang masih di sekitaran Jabodetabek dulu aja ya, yang masih bisa dijangkau dengan bensin yang tidak terlalu banyak. Maklum channel masih bayi. Betul. Belum ada yang bayarin. sangat. Ya gitu ya. Itu aja. Udah. Ada lagi War? Kayaknya sih tapi aja. Biar ger lagi aja. Biar makin ger ya. Yaudah kalau gitu Sogi Kantong Menyan signing off. Rizky Chicken King undur diri. Kita kalian saya. I'll see you on our next episode. Bye-bye.